Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Doni The Kaiser akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Doni, silakan. Ya, terima kasih Poppy. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Kepala negara khawatir pertumbuhan ekonomi nasional akan minus. Dan Presiden meminta dalam mengelola krisis, penanganan urusan kesehatan dan ekonomi harus berjalan beriringan, tidak bisa berat sebelah. Mari kita lihat data pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang sudah kami siapkan berikut ini, pemirsa. Nah, di proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020, kalau data dari Bank Indonesia, pertumbuhan kita di 0,9% sampai 1,9%. Memang jauh dari harapan prediksi tahun sebelum terjadinya COVID-19, pemirsa. Sementara dari ADB sendiri diproyeksikan minus 0,1%. Bank Dunia mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,0%. Sementara dari OECD dan IMF masing-masing minus 3,9% sampai dengan minus 2,8% dan IMF di 0,5%. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, pemirsa, Indonesia di kuartal pertama realisasi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 itu di angka 2,97%. Diproyeksikan nanti di kuartal kedua mencapai 3,8%. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Amerika Serikat yang hanya 0,2%, sementara Inggris bahkan minus 1,6%, Tiongkok minus 6,8%, dan beberapa negara lain bahkan senada dengan negara-negara tersebut, India 0,7%, Singapura minus 0,7%, dan Malaysia tetangga terdekat kita di minus 1,8%. Oke, sekarang kalau kita lihat pertumbuhan PDB Indonesia, pemirsa. Nah, ini grafiknya memang cukup menarik untuk kita simak. Kuartal pertama di tahun 2018, ya, yaitu di 5,06%, naik di kuartal kedua di angka 5,27%. Setelah itu mengalami penurunan di kuartal ketiga 5,17%, naik sedikit 5,18%, tetapi kemudian mengalami penurunan terus hingga kuartal keempat 2019 dan kuartal pertama di 2020. Ini tentunya dampak dari COVID-19 ada di 2,97%. Ya, pemirsa, sekarang kita simak bagaimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita. Nah, ini memang grafiknya naik turun ya. Di kuartal pertama 2018 di 4,96%, kemudian naik menuju 5,17%, mengalami penurunan yang cukup drastis di 5,00%, naik sedikit 5,08%, begitu seterusnya hingga mengalami puncak di kuartal kedua 2019 5,18%, tetapi kemudian turun. Ini terdampak dengan COVID-19. Data dari BPS yang kami sampaikan ini ada di 2,84% di kuartal pertama tahun 2020. Nah, pemirsa, terkait dengan biaya penanganan COVID-19 di tanah air kita, sebagaimana yang tadi juga disampaikan rekan saya Poppy, dan kalau kita menyimak pidato dari Kepala Negara Presiden Joko Widodo meminta harus lebih kencang lagi, khususnya di sektor kesehatan yang ternyata ada alokasi dana yaitu 87,55 triliun rupiah. Sektor lain yaitu perlindungan sosial di 203,9 triliun, ya, ada juga untuk insentif usaha, untuk UMKM, pembiayaan korporasi, dan tentunya biaya-biaya sektoral termasuk kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Dengan total 695,2 triliun rupiah. Ya, pemirsa, itu tadi informasi atau data yang bisa saya sampaikan kepada Anda, dan sekarang saatnya kita kembali ke rekan saya, Poppy Zedra. Poppy, silakan. Baik, Doni, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi usai jeda.